Saya akan menyampaikan pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam atau manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Nah, nanti kita mau ikut yang mana? Mau yang mana yang akan kita bisa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa, Bu? Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. 3 punya, diingat-ingat. Amal jariyah. Apa tadi yang kedua? Ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang. Itu pahala yang terus mengalir. Pertanyaannya, ya, apakah kita punya ketiganya ini, atau salah satu atau salah 2? Jangan salah 0. Tidak ada zong, nggak ada sama sekali. Yang pertama, amal jariyah. Ibu udah amal jariyah? Pertanyaannya, jangan-jangan belum? Iya kan? Wah, saya nggak punya uang, saya belum kaya. Kalau sedekah nunggu kaya, nggak bisa. Sedekah itu dari kita miskin. Dari miskin. Maribuan ya. Saya kalau mau uang itu tidak lebih dari 100, Bu. Saya kalau ada uang pengennya beli baik 20 gitu ya. Jadi yang pertama sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Yaitu sedekah untuk yang manfaatnya lama. Untuk kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan umat, itu namanya amal jariyah atau sedekah jariyah. Contohnya bangun masjid, apalagi, Bu? Bangun mushola, bangun pondok-pondok, bangun sekolahan termasuk. Bangun jalan, bisa. Ini manfaatnya itu lama. Nah, kalau kita punya kemampuan, perbanyaklah amal jariyah atau sedekah jariyah. Mangga, Bu. Ayo orang bangun mushola kalau perlu ibu-ibu kalau ini nyari mushola yang lagi agak rewot. Nyari bayar ya, pengurusnya mana ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya ada uang 5 juta, tolong diterima buat rehab ini mushola. Keren namanya. Bisa, Bu. Dimulai dari 5.000, 10.000, gitu banyak. Ibu-ibu boga duit ya 15.000, 20.000 nya. 20.000. Sedekahkan bae 5.000. Berarti berapa persen ya kalau saya ngasih 5.000 nya? 25% ya, 1/4 nak, ya kan, 5.000. Nah, besok dapat rezeki 15.000, 5.000 lah. Nah, gitu. Besok lagi dapat sedekah, dapat duit 10.000, sedekah tentunya, kan gitu. Jadi sedekah itu mental. Apakah orang yang naik haji orang yang kaya semuanya? Tidak, Bu. Siapa bilang orang yang naik haji itu kaya? Banyak orang yang tidak kaya naik haji, biasa-biasa saja, petani, pegawai biasa lah naik haji. Orang yang kaya yang belum haji, yang tidak mau haji banyak, ya kan? Zakat misalnya, zakat itu kan rukun Islam yang namanya bahasa Jawanya ketriwal, ketinggalan. Telepon sama AA. Nah, ini zakat kadang-kadang itu
ketinggalan. Nah kalau bisa ibu-ibu ini jadi sponsor zakat besok. Ya itu saya sampaikan. Sodakoh tidak harus nunggu kaya. Sodakoh, infak, amal jariah tidak mesti nunggu harus banyak. Dilatihnya punya di rumah. Ibu-ibu juga dilatih dari rumah. Di rumah ada makanan misalnya, dibagilah tetangga. Gak usah disimpan di kulkas sampai kulkasnya meledos, sampai kulkasnya nggak muat, sampai berminggu-minggu. Begitu dibuka, udah basi. Itu namanya mubadzir. Contohnya punya, nggak usah banyak-banyak sedekah itu. Kalau rutin kan bagus. Ibu-ibu bikin sop, ya, kan bikin sop meren ya, dikasih baik tetangga. Nggak usah mikir ibu-ibu, nggak usah mikir saya sedekah harus banyak. Kalau sedekah nunggu banyak nggak jadi sedekah, iya kan? Ah malu lah sedekah cuma sop. Kenapa malu? Coba kalau ibu misalnya saja sedekah sop ini yang kecil, saya contohnya yang kecil-kecil malah kayak gede-gede malah para rujang. Kita sedekah sop ya samangkok lah, terpinuh nggak dibawa nggak bisa utah tumpah. Sedekah. Tetangganya kebetulan lagi puasa, misalnya sore hari ibu-ibu ngesop. Udah tua dia dikasih, Bu ini mohon maaf ada sop ini. Saya kebetulan hari ini ngesop banyak. Alhamdulillah Neng, iyo aku lagi bingung, iyo mau buka, gak ada sayur, saya pengen banget isop. Nyari kemana-mana gak ada Neng, atur nuhun bisa jadi begitu ya Bu. Gak mesti harus banyak Bu. Ya syukur banyak, kalau bisa, kalau ada, ya. Banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Ya keruhan. Ibu-ibu mesti boga rezeki lah masing-masing kita. Ibu-ibu panen, misalnya panen apa gitu, bagi baik. Kalau tidak dijual mungkin ada sedikit yang buat dibagi tetangga, saudara, ya siapa aja lah. Ibu-ibu kalau ketemu keponakan, ketemu siapa, kasih baik 5.000. Mental memberi. Makanya Nabi itu kan menyampaikan tangan di atas lebih baik daripada tangan di memberi, lebih baik daripada meminta. Apalagi meminta-minta jadi mohon maaf pengemis. Itu kan tidak baik. Ya mungkin kalau darurat terpaksa kita dalam suatu ketika udah mentok nggak punya apa-apa, ya minta. Itu pun dengan cara yang baik. Jangan jadi apa biasa. Ya juga gitu saya kalau pas lagi mentok nggak punya apa, saya minta saya sama adik saya. Aduh ya deh, uangnya habis ini anak, minta dikirim, tolong kirim dia. 100.000 lumayan gitu. Jadi ini yang pertama ibu-ibu, sedekah. Nah tadi jariahnya. Jadi nggak mesti harus banyak. Syukur banyak. Nanti kalau ibu atau anak-anak kita ini punya kemampuan finansial yang cukup, perbanyaklah amal jariah. Tuh, saya sering menerima amal jariah yang kadang-kadang saya menolak. Anda boleh tidak percaya, tapi saya ngalami. Ada orang datang ke rumah saya, biasa, orang-orang nggak menyangka dia orang kaya, biasa. Mohon maaf Pak Maskur, saya mau ngasih tanah berupa kolam, mau nggak gitu. Itu sekitar 22 ubinnya. Nah, balongnya kolam gitu Bu di sini. Kepikiran di sini harus nguruk, apalagi tempatnya bukan pinggir jalan. Ini mohon maaf Pak, ini saya mah butuhnya duit buat bangun gitu, bangun
pesantren bangun. Kalau tanah mah sementara belum dulu. Coba. Ya tapi saya pengen amal jariah. Tolong diterima gitu. Itu apa ibu? Itu sengaja mau beli, ibu. Sengaja mau beli. Dia lagi tawar menawar dengan orang. Kalau misalnya di situs per ubin itu misalnya 10 juta, berarti 220 juta di kota. Kalau misalnya 5 juta berarti kali 22 berarti 110 juta. Saya tidak nanya harganya, saya nggak enak lah. Tapi kemungkinan ya 100 lebih itu. Contoh itu. Saya tolak bu itu bu, karena takut nggak bisa apa ya, nggak bisa memenuhi amanahnya. Karena dia mintanya ini nanti tolong dibangun masjid begitu. Ya. Lanjut ya bu ya. Terus seharinya bu, dia datang ke rumah saya. Lama masuk dilepas sepatuna. Ya dilatih temua. Dilanjutnya seharinya dia datang ke rumah saya ibu. Selang sehari dia datang ke rumah saya bawa sertifikat dan sudah dibeli itu. Wah, ini contoh yang berat ini kalau kayak gini contoh yang berat ini. Udah ya, monggo ini Pak Maskur udah saya beli, mau dipakai dimanfaatkan untuk apa? Monggo saya pasrah. Ini sertifikatnya, sertifikatnya masih atas nama yang punya itu. Luar biasanya. Udah selesai itu. Selang berapa bulan kemudian datang lagi ke rumah saya. Saya punya tanah di Kutangsa, bener itu. Mau saya kasihkan, mau nggak Pak? Jadi ini ada orang-orang yang seperti ini rupanya. Maka ini perbanyaklah kita melatih diri kita dari yang kecil-kecil ini dulu. Nggak usah banyak-banyak. Udah kok. Apalagi kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa, ya. Perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Amal jariah. Nanti amal jariah ini kalau kita meninggal, ini terus mengalir pahalanya ibu. Ibu misalnya ibu nyumbang musola, ya ukurannya mungkin 5 genteng lah ya, 5 gendeng. Kalau satu genteng misalnya berapa sekarang, saya nggak hafal harganya, ada yang baru bangun. Satu genteng misalnya 2.000, berarti 5 genteng 10.000 misal. Selama itu dipakai pahalanya ngalir sampai. Misalnya kita sudah meninggal itu, apalagi kalau lebih banyak ya kan. Nah, itu bu yang tadi nyumbang tanah itu, setelah saya selidiki ternyata dia iri. Temannya itu amal jariah berupa tanah 60 ubin yang dibangun sekolah itu. Dia pengen, temannya udah meninggal ini, dia pengen rupanya. Selang berapa lama kemudian dia itu tadi, Pak Mantu, saya di Kutangsa ada tanah 100 ubin, itu monggo untuk dimanfaatkan gitu Pak, ibu. Terus saya survei dengan teman-teman ke sana. Waduh, naik ya bu. Saya hampir pingsan itu. Terus, mohon maaf Pak, ini kayaknya belum dulu lah gitu Pak. Ini contoh Bu ya. Kalau bisa diuangkan saja, dijual, nanti uangnya buat amal jariah, dibelikan apa gitu. Selang berapa bulan kemudian dia rupanya dia bawa apa itu namanya yang dari pajak itu, SPPT. Ini saya pasrah. Bahkan dia beli pinggirnya itu, ini saya pasrah.
saya serahkan, monggo. Mau dijual juga boleh, yang penting nanti dibelikan lagi tanah. Artinya dipindah begitu. Ada orang begitu. Banyak lagi. Yang lebih besar itu banyak lagi. Sekarang ada itu. Nah, itu orang-orang yang istilahnya ya sudah hobi sedekah. Senang sedekah. Ada yang sedekah itu punya mobil nganggur dikasihkan kasih. Ada yang punya kebun begitu dan sebagainya. Itu nomor 1 ibu-ibu. Nomor 2 tadi apa ya, sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu di rumah kalau bisa anak dimulai ngaji. Ibu-ibu sakit ngaji buatan ini? Bisa lah ya. Misalnya punya abatasa, jahaho, dadaroja kan gitu. Aduh bu, aduh pak, aku buru-buru ngaji deh. Kenal Arab ya ente, buruk nah gitu. Kalau bisa diajar bu, diajari sendiri anaknya. Pahalanya buat ibu. Coba ibu nanti kebagian apa dari anak? Jangan-jangan nggak kebagian pahala dari anak. Amal jariah misalnya, mohon maaf tidak. Ngajari ke anak enggak. Jangan sampai pahalanya diborong sama Pak Guru sama Bu Guru. Ini Pak Guru Bu Guru kan yang dapat pahala banyak karena mengajari anak. Jadi anak saya itu banyak. Di rumah secara biologis anaknya 5, tapi anak didiknya banyak. Nah, ibu minimal anak sendiri. Ilmu yang bermanfaat. Ya ibu surat Al-Fatihahnya bisa lah. Surat Al-Ikhlas ya insya Allah mesti bisa lah. Nah, sini nah ngaji itu. Diajari anak-anak dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, ini ilmu. Ibu punya ilmu apa? Kalau bisa diajari anak. Ilmu misalnya kita bisa ngaji, bisa matematik, bisa berhitung, bisa menulis, diajari sebisanya gitu. Makin banyak ilmu yang diajarkan kepada anak, makin banyak pahalanya. Harta kalau dibagi-bagi habis, tapi kalau ilmu dibagi-bagi malah tambah. Itu hebatnya ilmu. Maka kalau bisa anak-anak nggak usah ditinggali harta, nggak apa-apa, yang penting ditinggali ilmu. Kadang-kadang ditinggali harta malah jadi berantem. Iya kan? Diwarisi harta banyak, kalau tidak dibekali ilmu dan iman bisa berantem gara-gara warisan. Tapi kalau dibekali ilmu, hartanya manfaat, kan begitu. Dibekali dengan ibadah, iman, hartanya tambah berkah. Tapi kalau tidak dibekali itu, wah, hartanya habis, permusuhan, pertikaian, berantem terus, tidak akur dan sebagainya. Maka kita belum menorehkan ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam rangka itu karena ibu-ibu tidak bisa ngajar, tidak bisa mulang, tidak bisa ngasih ilmu yang cukup, disekolahkan. Setelah disekolahkan, pulang ke rumah dicek bu, diajari apa nak tadi, ayo diulang kan gitu. Baiknya, bagusnya, ya minimalnya ya berangkat pulang kita mengantarkan gitu ya. Diajari anak-anak kita, kemarin di upacara sudah saya sampaikan. Berangkat pamit, pulang juga. Jadi berangkat kelihatan punggungnya, pulang kelihatan mukanya. Woi, bisa ngoni 50.000 Pak. Jadi itu bu, ilmu yang bermanfaat.
Kalau bisa, dan saya menganjurkan, kemarin juga sudah saya sampaikan, sambil ngaji, mumpung masih kecil. Ya. Kalau udah gede susah loh Bu. Ya suruh ngaji, yuk belum tentu mau ya. Ya. Tapi kalau masih kecil manut Bu. Diantar Bu ya, kalau misalnya jauh, ya diantar aja Bu. Sabar sana diantar, nanti kalau jam pulang dijemput gitu. Diantar nggak bisa jalan kaki nggak apa-apa, malah sehat. Orang barat itu jarang yang naik motor, naik jalan kaki Bu malah. Di Jepang itu, di Jepang kalau ada anak, ada sekolah tertentu yang ketahuan diantar dihukum Bu. Di Jepang itu. Jadi dia harus jalan kaki. Sepatunya anak Jepang itu yang sekolah itu sepatunya 4. Sepatu khusus untuk berangkat gitu dan pulang, sepatu untuk olahraga, sepatu untuk di kelas dan lain sebagainya itu banyak. Nah, ilmu yang bermanfaat. Maka kalau bisa nih ya Bu ya, kalau bisa ini sih saran ya. Saran, sekedar saran, karena kita terbatas, tidak bisa ngajar, tidak bisa ngulang ngaji dan sebagainya. Nanti setelah SD dipondokkan, pesantrenkan. Pesantren sekarang kan sudah lebih dari sekolah. Misalnya di mana gitu ya, ya senangnya di mana pesantren. Kalau bisa mondok, artinya sekolah di situ, di asrama di situ kan udah diawasi sama pondok. Maka ibu-ibu sekalian, kalau sudah demikian itu, kalau di pondok itu anak-anak sudah nggak pegang HP kan biasanya, sudah nggak pegang HP. Anak-anak tidak banyak tercemari. Oh, pondok yang jauh aja sekalian ke Jogja misalnya boleh. Nggak punya biaya, nyari yang gratis banyak Bu, banyak. Pondok pesantren, tinggal kita mau apa tidak. Nah yang ketiga ibu-ibu, itu adalah anak soleh yang mau mendoakan. Nah ini harapan kita Bu, ya kan? Kita kan nanti lama-lama atau mungkin cepat akan meninggal, akan wafat. Kalau anak-anak kita tidak kita didik menjadi anak soleh, oh udah pupus sudah harapan kita, nggak ada tabungan lagi kita di akhirat. Maka ini anak-anak kita pastikan menjadi anak-anak yang soleh dengan usaha ikhtiar kita yang maksimal. Makanya saya berpesan ibu, mulai sekarang dilatih sholat. Belum hafal bacanya sebisanya. Paling enak itu suruh ke masjid. Dibilangin Bu, didoktrin istilahnya kalau mau ke masjid. Nah, di sana jangan jalan-jalan. Ikut gerakan sholat. Nanti kalau sudah selesai baru boleh jalan keluar. Harus didoktrin Bu, kalau nggak didoktrin ampun, bikin reseh di masjid. Karena tidak tahu Bu. Saya juga gitu sama anak. Anak saya kalau mau ke masjid saya kasih tahu. Di sana nggak boleh ngobrol, nggak boleh jalan-jalan, apalagi lewat depan orang sholat. Harus ikut sholat ya. Anak saya masih kecil Bu. Itu kalau sholat kayak orang tua sekarang. Karena apa? Didoktrin. Tapi kalau nanti lupa nggak dibilangin ampun Bu. Kan lupa kadang-kadang ya. Ke masjid nggak tahu saya udah ke masjid, anak saya menyusul. Nggak tahu. Udah tiap orang dilutikin gini Bu. Dikit pergi dia. Dikit itu sininya. Dikit. Ada di. Aduh ya anak kayak lupa nggak dibilangin. Pokoknya bikin polas. Nah ini dari kecil harus dibiasakan. Coba dia. Kalau bisa jangan disuruh ke masjid. Mungkin bilang ke bapak nak, Mas, anaknya
diajak ke masjid, jangan disuruh tapi diajak. Itu kunci suksesnya, diajak, jangan disuruh. Kalau disuruh bisa nyuruh bapaknya. Nah, masjidnya, masjid sana itu udah adzan. Loh, bapak ngapain gitu kan? Bapak aja yang ke masjid, yang udah tua. Itu anak-anak sekarang, ampun. Ya gitu, harus telaten. Anak saya kadang kalau disuruh ke masjid, jawabannya gimana? Udah tadi saya ke masjid. Jadi waktu yang tadi itu dianggapnya sudah, nggak mau ke masjid lagi anaknya. Wah, sholat lagi sekarang. Masa sholat baik gitu kan? Nah, ini usaha mendidik anak soleh ibu-ibu ya. Nah, ini beratnya sekolah itu di situ. Di sekolah udah dibiasakan sholat sunat duha, nah sholat duhur. Di rumah nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang kontrol, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngajak. Ya enggak, balik doi, gitu-gitu baik. Ya. Nah, ini pentingnya kerjasama gitu ya. Mumpung masih kecil bu, belum balik, dia belum punya dosa. Yang udah punya dosa ini kita ini wajah penuh dosa, banyak dosa, baik dosa yang besar maupun kecil. Nah, anak kita ini harus diusahakan jadi anak yang soleh-soleha. Ya, jadi jangan sampai anak kita ini menjadi anak yang tidak soleh. Senakal-nakal kayak apa ibu? Misalnya anak itu tetap sholat itu harus dipantau. Ibu kalau pulang nanti besok kalau anak sudah agak gede, yang ditanyakan pertama kali apa? Udah sholat belum nak? Begitunya ibunya. Nggak usah pertanyaan yang lain lah. Makan, udah makan belum nak? Nggak usah. Anak lapar dia akan nyari makan sendiri. Yang penting ada misalnya di rumah. Ada telur, ada nasinya udah di magic. Jadi tapi sholat itu kan kalau nggak diingatkan setiap hari, malas itu. Sholat itu ibadah ringan yang paling dimalesi oleh anak. Ibadah sebenarnya kan ringan sekali, lebih berat puasa bu, berat sekali puasa. Sholat itu ibadah paling ringan yang berat sekali dirasa. Karena apa? Ya setan menggoda. Coba ibu-ibu kalau yang nggak biasa sholat, mau sholat juga kan beratnya ibunya. Aduh, ya. Habis emang geus rampung arek sholat ini males tadinya. Maka saya berpesan ibu-ibu nih nanti karena ibu-ibu kafe yo mbak-mbak kan datang bulan tiap bulannya. Kalau udah dirasa selesai udah cepet mandi bu. Mandi segera tunaikan sholat. Ulah di engke-engke lah nanggung ya. Tiis nih. Dingin-dingin mandi baik. Begitu misalnya pagi hari jam 3, jam 4 sudah selesai mandi bunya. Kan harus mandi wajib. Udah tahu ya bu ya? Iya. Setelah mandi sholat subuh kan gitu. Jadi harus dipaksa memang diri. Kan suami kan nggak tahu bu. Iya kan? Apa tahu kalau ibu sudah selesai? Yang tahu kan ibu. Yang mengingatkan siapa ibu. Suami nggak tahu dia. Ya misalnya istri minta kepada suami kan nggak tahu suami. Yang tahu ibu. Kalau ketika selesai, segera mandi, segera sholat. Jangan ditunda-tunda. Ya, ini salah satu upaya kita. Maka pertanyaannya ibu-ibu, apakah kita ini anak soleh apa bukan? Ya. Jangan-jangan kita bukan anak soleh, bukan anak solihah. Kan buat orang tua kita mendoakan tiap hari. Udah hafal doanya ya bu ya? Anak-anak yang sudah hafal. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sok doa gitu itu bu. Kadangnya. Nah, ini harus rutin. Minimal ya sehabis sholat lah.
Ya kayak gini duduk-duduk sampai doa, ya Allah ampunilah dosa ibuku, bapakku, kasihanilah sebagaimana mengasihi aku di waktu kecil, kan gitu. Tuh di kubur lagi siksa loh Bu. Di alam kubur orang tua kita yang banyak dosa disiksa terus Bu tiap hari. Untung kita nggak dengar, kalau dengar kita bisa stres. Disiksa Bu, yang banyak dosa. Kalau yang banyak pahala tidak punya dosa, tenang-tenang saja di alam kubur, dia nunggu kita datang. Nah, tapi kalau kita berdoa gitu, dia dikurangi siksanya. Nah itu kita kan. Nah nanti kalau kita sudah meninggal, sudah wafat, anak kita mendoakan apa tidak? Jangan-jangan anak kita tidak mendoakan. Jadi mohon maaf, misalnya jadi anak nakal, pemaksiat, mau apa, mau limo, minum, madon, madat, dan sebagainya. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita berusaha jadi anak soleh, kita berusaha mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi anak pinter gampang Bu, gampang sekali. Zaman sekarang nggak usah ibu mikirin dia pinter, jadi anak soleh aja Bu. Apalagi sekarang kurikulum merdeka itu, tinggal tidur naik kelas Bu. Nggak usah dipikirin. Yang perlu dipikirin oleh guru-guru dan wali murid orang tua ini adalah anaknya ini jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berkarakter. Kalau pengen pinter gampang, ibu-ibu ngundang guru privat ke rumah misalnya. Udah guru matematik, udah diajari matematik, dibayar sebulan 300.000 misalnya, cukup lah misalnya, gampang kan. Tapi kalau menjadi anak soleh ini tidak mudah. Maka ini tugas ibu. Nah ini, coba bayangin ibu misalnya meninggal sekarang, anaknya ini menjadi anak soleh, ya kita bayangin aja. Kita sudah di alam kubur, anak kita tiap hari mendoakan. Senang apa enggak Bu? Senang. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Ini yang perlu keseriusan dari kita. Tandanya anak soleh itu minimal 3 Bu. 3. 1, rajin sholat 5 waktu. Dicek ya punya tiap harinya. Walaupun kadang-kadang ibu nggak sholat misalnya, tapi anaknya diusahakan terus disolat. Ibu juga harus sholat, rajin sholat. Itu yang akan menyelamatkan kita itu adalah sholat. Mohon maaf misalnya kita punya dosa masa lalu yang banyak, ini mungkin kita ini suka pacaran, suka apa itu misalnya, maksiat, pernah apa dan sebagainya. Tapi kalau kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita mau rajin sholat 5 waktu, mudah-mudahan nanti insya Allah diampun. Nah ini, jadi rajin sholat 5 waktu. Yang kedua harus bisa baca Quran. Ibunya harus bisa membaca Al-Quran. Ibu-ibu sudah bisa bacanya punya? Boleh dites? Nah kalau ibu-ibu tidak lancar ataupun tidak bisa, syukur sudah bisa, anak kita harus lebih bisa Bu. Jangan malah ngendong-ngendoni, nggak usah ngaji, nggak usah belajar, ibu juga cuma bisa nulis baca saja, menghitung ya biasa saja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, malah ngendong-ngendoni gitunya. Coba misalnya kita ada yang mau meninggal, misalnya sakaratul maut, anaknya suruh baca Quran, baca surat Yasin, ya biasanya ya. Ibu bisa baca surat Yasin, ada ayat hafal mungkin ya, mungkin meren. Nah anaknya suruh baca, yuk nak baca surat Yasin buat bapak yang lagi sakaratul maut. Sambil nangis dia baca, aku billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya Asin. Karena yang dibaca bukan huruf Arabnya, tapi huruf yang di bawahnya itu yang ada tulisannya Indonesia. YAAASIIN, Ya Asin. Sing kudune diwaca Yasin, diwacane Ya Asin. Coba. Kan itu mengenaskan, memilukan, menyedihkan. Membuat doa nih baca Ya Asin, malaikatnya bingung dia. Baca Quran Ya Asin. Astagfirullahaladzim. Mumpung masih kecil bu, kalau udah gede ampun nggak bisa dibentuk lagi. Udah SMA ke sana ampun. Yang mau bentuk siapa? Ibu juga sudah bingung mikir masalah sendiri. Nah itulah. Kemudian yang ketiga, tanda anak soleh itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Diawasi bu. Ya, anaknya diawasinya sampai dia menikah itu tanggung jawab ibu.